Jadi cara Allah buat alam semesta ini dengan mengatakan kun fayakun. Nah, ketika Allah katakan kun itu, Allah memvisualkan apa yang mau dibuat. Divisualkan dengan nyata, saya mau buat ini nih. Lalu ini kurang sempurna, divisualkan dulu. Jadi kun faya itu adalah proses memvisualkan. Setelah sempurna visualnya, fayakun katanya, akan jadi. Itu cara Allah menciptakan alam semesta ini. Allah mau buat dunia macam mana maunya, itu divisualkan dulu. Dan cara kerja Allah itu boleh kita tiru dengan kita memvisualkan juga. Makanya itu dalam bahasa kebatinan tasawuf di Minang itu disebut ma'rifat, menyatakan sesuatu sebelum nyata. Jadi kita nyatakan dulu sesuatu itu sampai betul-betul nyata. Sama halnya ketika seseorang misal belajar ilmu kebatinan apa saja, anggaplah kebatinan itu yang dipelajarin soal pelet. Pelet paham kan? Pelet. Ya, pelet. Ilmu pelet itu kalau di Indonesia itu bagaimana orang tergila-gila sama kita. Itu sihir lagi. Sihir. Nah, misal seseorang belajar sihir itu kepada 1000 guru nomor 1 misal. Jadi dia ke daerah sana belajar ke satu guru yang paling hebat, daerah sana paling hebat, di sini paling hebat. Artinya dia belajar kepada guru yang memang hebat. Ketika dia mengamalkannya, maka dia belum tentu boleh seperti guru, kecuali dengan ma'rifat tadi, dengan visual tadi. Jadi visual itu adalah gunanya jelas bahwa setiap kita manusia ini mempunyai gelombang energi. Nah, gelombang energi ini dia bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita berkehendak, energi kita akan langsung bekerja. Pokoknya setiap kita berkehendak, pikiran kita berkehendak, energi itu langsung bekerja kepada apa yang kita pikirkan. Tapi ketika apa yang kita pikirkan itu tidak, visualnya tidak nyata, energi kita ini bekerja tapi bingung, confused. Apa nih yang nggak saya buat? Makanya tak jadi. Nah, jadi dia belajar sihir tadi, misal dia mau buat si wanita itu tergila-gila sama dia. Terus ketika dia melakukan sama, tak kelihatan nyata, itu tak jadi, walaupun dia berguru kepada 1000 guru. Jadi lintasan pikiran kita itu justru lintasan sekejap itu malahan yang jadi. Seperti tadi ingat durian itu kan lintasan sekejap, karena ketika itu lintas sekejap itu banyak sangat. Nah, itu sebabnya begitu cara Allah bekerja, kita boleh tiru. Makanya dalam salah satu video saya di YouTube, saya tulis judulnya merubah takdir. Kan saya bahas soal itu. Dan kita ini banyak, memang kalau kita amati perjalanan hidup kita amati. Misal sekarang kita seperti apa, coba kita amati di belakang. Kita akan mengangguk, mengiyakan bahwasannya hidup kita sekarang itu memang itu yang kita olah dari dulu. Secara tak sadar memang ini sudah kita olah dari dulu.
Coba lama. Ada orang yang dia sakit parah misal, tapi ditarik ke belakang, ternyata pikirannya memang sudah mengupayakan seperti itu yang tanpa dia sadari. Nah, itulah disebut berpikir buruk negatif. Dan Nabi kita mengajarkan, jadi ketika itu sahabat pada berkumpul. Selagi berkumpul, Nabi berkata sama sahabat itu, "Wahai sahabat, tahukah kalian ada perkara nyata yang menjadi takdir?" Kata Nabi kita. Dan itu sahabat pada heran, karena yang kita tahu, sahabat tahu bahwa takdir itu sudah terjadi, sudah nyata baru disebut takdir. Tapi ini ada perkara nyata yang mendahului takdir. Artinya di garis takdirnya dia tidak ada, tidak ada tertulis, tapi itu menjadi takdir. Itu yang disebut perkara nyata yang mendahului takdir. Akhirnya para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tilik jahat. Tilik jahat. Ya, tilik jahat itu maknanya macam begini. Kayak di Indonesia kan mereka sangat percaya tuh, ketika mereka bawa kereta, lalu menggilas kucing, insiden, ya, kucing mati, itu rata-rata orang Indonesia pasti akan menguburkan kucing itu. Karena dalam kepercayaan mereka, jika kucing itu tidak dikubur, mereka akan celaka. Dan kenyataannya memang itu terjadi. Nah, itulah disebut tilik jahat. Percaya dengan yakin dengan sesuatu yang takdir belum padahal belum takdir. Takdir. Dan artinya apa? Juga ada tilik baik. Makanya tilik baik ketika kita bermasalah, apalagi bermasalah hukum misalkan, kita nyatakan saja dalam pikiran kita bahwasannya kita menang, bahasa tubuh kita menang. Jangan kening kita begini, waduh, itu kita akan kalah terus. Nah, karena seperti ponakan kita bukan orang yang belajar hal begini kan, makanya saya bermakrifat dengan 5 nipis ini nanti tujuannya itu. Semua ada penyatuan NLP yang dari Amerika sana yang mahal kelasnya. Neurolinguistic program. Iya, mahal. Itu ngambil dari kita timur ini dengan ajaran Nabi ini, termasuk tilik jahat ini baik tadi. Makanya orang barat sana mengatakan apa yang kau pikirkan itulah realita dirimu. Ya kan? Itu cara kita. Mereka kumpulkan, makanya mereka kumpulkan ahli-ahli di mana, mereka kumpulkan pendapat mereka. Dan semuanya Nabi kita mengajarkan. Nah, kunci yang paling penting tadi ya, dalam kehidupan ini adalah tilik jahat dan tilik baik ini. Itu sebabnya banyak kejadian ketika orang percaya dengan ramalan seseorang bakal terjadi begini, dan memang itu terjadi. Sebenarnya kita hidup ke depan itu kita sendiri yang merintis, mengolahnya akan menjadi itu. Mana dengan kita punya keyakinan tuh yang buat jadi. Kita percaya. Kita sama juga. Yang disebut kita percaya, misal hal buruk kita percaya itu adalah kita cemas. Itu disebut percaya. Mana dia jadi? Macam mana kalau kita sakit itu kita mesti kena lepaskan. Nah, kita mesti kena lepaskan. Jangan kita cemas penyakit itu. Penyakit kalau dicemaskan dia semakin senang hati. Dia semakin jaya. Itu makanan dia, senang dia. Nah, begitu pun dalam dalam kehidupan itu. Jadi rasa itu yang penting. Sen. Apa? Rasa ya, sen ya. Yang paling penting itu adalah sen. Jadi ketika kita tahu soal yang buruk akan menimpa kita, yang orang beritakan, misal ramalan, terus kita cemas, itu sen itu. Ketika kita cemas itu maknanya kita memang sangat percaya, dan sen itulah yang membuat alam semesta ini mendilkan itu akan terjadi.
Nah, tapi kalau soal hal yang baik yang akan apa? Nah, kita tahu juga kita dalam suatu persoalan itu boleh baik, boleh buruk kan. Nah, tergantung sen tadi, perasaan yang kita rasakan ketika itu. Jadi ketika kita khawatir, cemas, nah itu ke kiri ke kiri. Tapi ketika kalau kita ingin baik, cara pertama nggak ada selain melepaskan kecemasan. Itu sebabnya setan, iblis, jin itu sebenarnya tidak boleh buat apa-apa, tak mampu buat apa-apa buat kita. Makanya dalam surat An-Nas disebutkan yang membisikkan was-was, yang membisikkan kecemasan-kecemasan, yang membisikkan ketakutan ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Jadi yang disebut iblis, setan itu adalah termasuk kita. Siapa yang ingkar itu disebut iblis. Nah, kita kan sudah punya kepercayaan bahwa iblis itu adalah setan itu bangsa jin. Tidak, kita makhluk ingkar siapapun baik di kalangan jin dan manusia itu setan. Itu sebabnya para bomoh-bomoh kenapa dia boleh celakakan orang? Pertama yang dia lakukan adalah menakut-nakutin orang itu dulu. Orang itu percaya. Seorang percaya. Sebenarnya kita itu tak mampu disihir oleh apapun, siapapun, bahkan bangsa jin sehebat apapun, kecuali kita mengizinkannya, kita membuka pintu. Mana tanda kita membuka pintu adalah kita mempercayai ketakutan yang dia bisikkan ke dalam dada kita. Artinya kita membuka pintu. Ketika kita telah membuka pintu itu memang mudah saja, dengan begini orang dia langsung boleh mati. Jadi sebenarnya kita tak payah-payah juga belajar kebatinan kalau kita paham ini. Kita paham surat An-Nas itu. Cuma kan tuanku guru ustadz tak paham menceritakan yang begini. Dia pahamnya apa makna yang tersurat saja di surat An-Nas. Dia membisikkan was-was ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Tak ada surahan melebihi itu. Oh, makna sebenarnya, makna sebatinya itu jin, manusia, tukang sihir, tukang apapun tak mampu buat apa-apa pada manusia, kecuali manusia itu sendiri mengizinkan. Mana tanda dia mengizinkannya? Dia menerima was-was itu. Dia menerima bulat-bulatnya. Dia menerima bulat-bulat. Cemas itu berarti dia menerima, dan itu akan terjadi. Kalau kita sudah paham makna-makna begini, sebenarnya kita tak payah-payah belajar kebatinan apapun. Misal biar kita terhindar sihir, kita tak payah mesti berzikir ini banyak, tak payah. Kita imanin saja ini, kita robah sen kita, pola kita itu. Ini tak jadi. Makanya itu sebabnya, sekarang itu kita menjadi siapa, apa yang kita ini kalau kita putar balik ke masa lalu, apa yang telah kita lakukan, oh iya, ternyata memang kita yang membuatnya kita menjadi seperti sekarang. Pasti itu. Kita yang menulis sejarah buat diri kita sendiri. Itu sebabnya ajaran-ajaran orang Barat bilang berpikir positif, kalau kita tidak baik itulah. Itu. Mana dia copyright daripada kita ya. Oh iya, tapi mereka memang ahli buat membuat kemasan segala macam. Itu mahal itu kelas itu. Mahal sangat itu. Itu apa Pak Ben cakap tu macam yang suatu Baqarah 102 tu. Wa ma hum bidarrina illa bi'idznillah. Tak apa mudaratkan makan Islam Taala. Memang tak mudaratkan. Tak ada. Takdir tu kalau tak cakap tu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So kita tak ubah nasib, tapi kalau kita tentu positif, okey, dia akan jadi positif. Nah, itu sebabnya tidak akan dirubah. Hanya dia merubah sendiri untuk jadi buruk atau baik. Allah tinggal. Jadi itu sebabnya sebenarnya sekarang
untuk memberi pemahaman kepada orang-orang sekarang lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena apapun program-program yang manusia ciptakan itu selalu meniru program-program Allah. Contoh macam ini, program game lah, game. Anak-anak suka permainan game gitu kan. Ketika anak-anak main game, dia di depan dia tuh ada banyak jalan. Dia mau pilih jalan ini. Di sini sudah diatur oleh programnya. Dia kalau jalan ini diambil, dia bahkan ini yang ditemukan. Allah juga buat program ke diri kita macam itu. Jadi kita makanya disebut kita pilih jalan mana. Kita lebih mudah meyakinkan anak-anak sekarang untuk mempercayai bahwa takdir Allah itu begini. Nah, kalau kita ngambil jalan ini dalam game, halangannya begini. Mana? Lihat semua ciptaan, baik manusia memprogram komputer itu semua pasti meniru pola kita manusia ini yang telah diciptakan Allah. Nggak ada tidaknya. Baik kereta kita atau apa. Itu sebabnya kita sangat penting bergaul dengan siapa. Betul. Itu sebabnya kita penting memilih bergaul dengan siapa. Dia akan pengaruhi hidup kita. Seperti pakai NLP kalau kita rawat. Kenapa neuro itu ada kaitan dengan otak kita. Linguistik tu apa yang kita katakan tu dia akan programkan dekat sini, jadi kita work towards that. Kita ada kerja towards that. Alam semesta ini dia tunduk saja langsung. Ya katanya ini maumu saya berikan. Dia kasih jalan yang macam itu yang memang sesuai keinginan kita. Misal saya pandai bahasa Inggris, mungkin orang yang meramu NLP itu juga ikut mewawancarai saya.